Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, pengharapan, iman di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Kanaan. Perempuan ini bukan orang Yahudi, akan tetapi nenek moyangnya orang Kanaan telah tinggal di daerah itu sebelum orang Israel datang dan menduduki daerah itu. Dalam perjalanan Yesus ke daerah Tirus dan Sidon, perempuan Kanaan itu datang dan memohon kepada Yesus agar berkenan menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menggubrisnya, sehingga perempuan tersebut memohon terus-menerus sambil berteriak-teriak. Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu berkata lagi, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, menarik jika kita melihat kisah ini. Pada awalnya tampaknya Yesus tidak terlalu mau menolong perempuan Kanaan ini. Tidak seperti biasanya yang selalu terbuka, menerima, menolong, tergerak belas kasihan dan sebagainya. Tetapi dari perumpamaannya dengan perempuan Kanaan ini, dia justru menghindar dan terkesan mengabaikan. Tetapi yang luar biasa yang dapat kita lihat di sini adalah sikap perempuan Kanaan tersebut, saudara, yang dengan gigih memohon pertolongan Yesus. Ketekunan dan imannya yang luar biasa akhirnya membuat Yesus tergerak juga hatinya. Akhirnya permohonannya dikabulkan. Saudara, dalam sebuah kisah diceritakan ada seorang anak kecil yang sedang kebingungan berkata kepada seorang pastor, "Saya mendengar beberapa orang pria berdoa di gereja dengan wujud yang berbeda-beda. Hal ini tentu sangat menyulitkan Tuhan." "Mengapa? Apa yang kau maksudkan?" tanya pastor dengan tenang. "Begini pastor, penebang kayu berdoa agar cuaca dingin. Pedagang buah berdoa agar cuaca sejuk. Petani memohon hujan turun dan tukang batu berdoa agar udara panas. Dan mereka semua orang-orang yang saleh. Nah, bagaimana Allah dapat mengabulkan doa-doa mereka semua?" "Bagaimana keadaan cuaca sekarang?" tanya sang pastor. "Kering dan sejuk. Dan pekan lalu?" "Coba saya ingat dulu. Pada hari Minggu dan Selasa hujan. Dan pada hari Kamis dingin. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah telah menjawab semua doa-doa mereka?" tanya pastor. Saudara, ketika kita berdoa, mungkin ada kalanya kita merasa Tuhan tidak mendengar atau cuek terhadap permohonan kita di suatu saat tertentu. Padahal kita sudah lama menderita akibat pergumulan dan masalah yang kita alami. Barangkali ketika Tuhan sepertinya membiarkan keadaan buruk terjadi pada kita, itu supaya kita senantiasa mencari Dia dan datang memohon pertolongan kepadanya. Saudara, sesungguhnya mengubahkan dan memulihkan keadaan bagi Tuhan itu adalah hal yang sangat mudah sekali. Tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Tuhan. Sama seperti perempuan tadi, ketika Yesus tergerak, maka seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saya percaya Allah sangat berkuasa mengubahkan dan memulihkan keadaan kita. Tetapi yang terpenting di atas segala hal yang kita alami, saudara, adakah sungguh-sungguh kita bergantung, percaya, dan mengandalkan Tuhan? Itu sebabnya kita diingatkan hari ini, apapun yang menjadi masalah dan pergumulan yang kita alami,
yang sedang melanda kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Di dalam Dia ada jalan, dalam Dia ada pemulihan, dalam Dia ada pengharapan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong dan memulihkan keadaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami tetap terus percaya dan mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar, perkara mengubahkan, memulihkan keadaan, menolong kehidupan kami, itu adalah perkara yang mudah bagi Tuhan. Tetapi di atas itu semua, biarlah kami tetap memiliki hati yang murni untuk senantiasa bergantung dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.